Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah perbedaan antara lakin sebagai huruf athof dan lafadz lakinna sebagai saudara daripada inna di dalam susunan kalimat. Sebenarnya kedua kalimat ini, yaitu lakin dan lakinna, sama-sama memiliki faedah istidrok, sehingga kedua kalimat ini dikenal dengan istilah huruf istidrok. Maksudnya, kedua huruf ini berfungsi untuk mengkoreksi sangkaan. Mengkoreksi sangkaan yang mungkin ditimbulkan oleh kalimat sebelumnya. Contohnya, ketika dikatakan huwa ghaniyun, huwa adapun dia, ghaniyun ialah kaya, maka umumnya orang akan menyangka bahwa dia itu memiliki rumah yang besar karena dikatakan dia kaya, dan pada umumnya orang yang kaya itu memiliki rumah yang besar. Namun sangkaan semacam ini, yaitu memiliki rumah yang besar, itu dikoreksi oleh kalimat yang terletak setelahnya kedua lafadz ini, setelahnya lakin atau setelahnya lakinna. Sehingga ketika dilanjutkan bisa saja kita katakan huwa ghaniyun lakinna baitahu shaghirun. Huwa ghaniyun, huwa adapun dia, ghaniyun ialah orang kaya, lakinna baitahu akan tetapi, baitahu rumahnya, shaghirun ialah kecil. Dia kaya namun rumahnya kecil. Dari sini kita bisa melihat bahwa lafadz lakin ini terletak di antara dua hal yang saling bertentangan, yaitu ghaniyun yang dikatakan sebagai kaya dengan baituhu shaghirun, rumahnya kecil. Kaya dengan rumahnya kecil ini adalah dua hal yang bertentangan. Dalam hal penerjemahan, kedua lafadz itu biasanya diartikan dengan namun atau akan tetapi. Jadi dia kaya akan tetapi, atau dia kaya namun rumahnya kecil. Jadi ini letak persamaan di antara kedua kalimat ini, yaitu lakin dan lakinna, yang sama-sama mengandung faedah istidrok, mengkoreksi sangkaan yang mungkin ditimbulkan oleh kalimat sebelumnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Kita mulai dari lafadz lakinna. Lakinna ini adalah merupakan saudara daripada inna atau anna, di mana lakinna ini juga dapat beramal sebagaimana inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabara, di mana mubtada dan khobar yang dimasukin oleh lakinna ini hukumnya akan berubah, yaitu mubtada yang asalnya dirofakkan akan menjadi nasab sebagai isim daripada lakinna. Demikian pula khobar yang asalnya rofa, yang statusnya sebagai khobar daripada mubtada, setelah dimasukin lakinna akan berubah statusnya sebagai khobar daripada lakinna, sekalipun hukumnya sama-sama rofa. Contohnya seperti lafadz Zaidun ghaibun. Zaidun adapun Zaid, ghaibun ialah tidak hadir. Lafadz Zaidun ghaibun ini pada asalnya adalah susunan mubtada dan khobar, di mana keduanya sama-sama dihukumin rofa. Namun setelah dimasukin oleh lakinna, maka hukum tersebut akan berubah. Jadi ketika dimasukin lakinna, maka Zaid ini akan menjadi la inna Zaidan ghaibun. Zaidan nanti yang asalnya rofa menjadi nasab, sementara khobar mubtada yang asalnya rofa berubah statusnya menjadi khobar daripada lakinna, sekalipun bacaannya tetap sama-sama dirofakan, lakinna Zaidan ghaibun.
Namun lafadz lakinna ini boleh juga dibaca lakin. Jadi boleh juga dibaca lakin, yaitu bacaan takhfif daripada lakinna. Jadi manakala dibaca lakinna ini dinyatakan sebagai bacaan yang berat, selanjutnya bacaan tersebut dibentuk takhfif atau diringankan bacaannya, sehingga nunnya yang asalnya bertasydid menjadi sukun, lakinna berubah menjadi lakin. Namun perubahan semacam itu juga berpengaruh terhadap amal yang ada pada lafadz lakinna tersebut, di mana yang pada asalnya lakinna ini dapat beramal sebagaimana inna, namun setelah lakinna ini ditakhfif menjadi lakin, maka lakin di sini tidak lagi dapat beramal sebagaimana inna, sehingga susunan mubtada dan khobar ini akan tetap dihukumin sebagai mubtada dan khobar. Begitu juga dengan hukum yang ada pada mubtada dan khobar. Jadi manakala ketika dibaca lakinna, maka akan menjadi lakinna zaidan ghaibun. Namun ketika lakinna ini sudah ditakhfif menjadi lakin, maka yang asalnya zaidan ini akan dikembalikan bentuknya sebagai mubtada, yaitu dirofakkan. Jadi lakin akan tetapi zaidun adapun zaid ghaibun ialah tidak hadir. Jadi cara membedakan apakah di dalam kitab itu lafadz lakin di sini ditakhfif atau tidak, kita lihat kalimat isim yang terletak setelahnya. Manakala kalimat isim yang terletak setelahnya itu dibaca nasab, maka lafadz ini akan dibaca lakinna. Namun manakala kalimat isim yang terletak setelahnya itu dibaca rofa, maka ini dibaca lakin, tidak lagi dibaca lakinna. Lalu ketika lafadz lakinna di sini telah ditakhfif sehingga bacaannya akan berubah menjadi lakin, bagaimana caranya kita dapat membedakan antara lakin yang merupakan pentakhfifan daripada lakinna dengan lafadz lakin yang merupakan huruf athof, di mana huruf athof salah satunya berupa lafadz lakin. Untuk mengetahui bahwa lafadz lakin di dalam susunan kalimat tersebut adalah merupakan huruf athof dan bukan merupakan pentakhfifan daripada lakinna, maka dalam hal ini terdapat 3 syarat. Yang pertama adalah setelahnya berupa kalimat mufrad, artinya tidak berupa jumlah. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan kalimat isim yang bermakna satu, tetapi yang dimaksud dengan mufrad di sini tidak berupa jumlah. Kemudian syarat yang kedua adalah sebelumnya tidak terdapat huruf waw, di mana huruf waw di sana adalah huruf athof. Kemudian yang ketiga adalah harus didahului oleh nafi atau nahi. Manakala telah memenuhi 3 syarat ini, maka lafadz lakin yang ada di dalam susunan kalimat adalah merupakan huruf athof, bukan lakin yang merupakan bentuk takhfif daripada lakinna. Jadi yang pertama, setelah daripada lakin itu harus berbentuk mufrad, tidak berbentuk jumlah. Kemudian sebelumnya tidak terdapat wawu, dan yang terakhir adalah tidak didahuluin oleh nafi atau nahi. Nafi ini adalah peniadaan, namun untuk nahi ini adalah larangan. Kita ambil contoh seperti lafadz ma qara'tu al-majallata, lakin jaridatan. Ma qara'tu tidak membaca siapa aku al-majallata kepada majalah, aku tidak membaca majalah, lakin jaridatan akan tetapi koran. Di sini kita perhatikan lafadz lakin. Setelah lafadz lakin ini adalah lafadz jaridah, di mana jaridah ini bukan merupakan susunan kalimat, melainkan hanya satu kalimat saja, sehingga di sini dapat dikatakan sebagai mufrad, artinya tidak berupa jumlah.
Kemudian sebelum lakin ini tidak ada wawunya. Dan kemudian yang terakhir, sebelum lafadz lakin di sana didahuluin oleh nafi atau nahi. Dalam susunan ini didahuluin oleh nafi. Maka lakin di dalam susunan ini adalah huruf athof, bukan saudara daripada inna. Sehingga lafadz yang terletak setelahnya lakin ini akan diatofkan kepada kalimat yang terletak sebelumnya, yaitu kepada lafadz al-majallah, di mana lafadz al-majallah di sini dinasobkan sebagai maf'ul bih dari lafadz qara'tu, maka lafadz jaridah ini juga harus dinasobkan pula. Jadi ma qara'tul majallata lakin jaridatan, aku tidak membaca majalah tetapi koran. Contoh yang lain seperti lafadz la tabrib qitton lakin kalban. La tadrib, janganlah memukul siapa kamu, qitton kepada kucing, janganlah kamu memukul kucing, lakin kalban akan tetapi anjing. Kita perhatikan lafadz lakin. Pada lafadz lakin ini setelahnya berbentuk mufrad. Kita lihat setelahnya di sini terdapat lafadz kalban, di mana lafadz kalban di sini tidak tersusun dari beberapa kalimat, melainkan hanya satu kalimat. Maka di sini syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua kita perhatikan sebelumnya lakin harus tidak terdapat wawu. Di sini tidak terdapat wawu. Kemudian yang ketiga sebelumnya didahuluin oleh nafi atau nahi. Di sini sebelumnya didahuluin oleh la, di mana la ini adalah la nahi yang bermakna jangan. Janganlah kamu memukul kucing tetapi anjing. Karena di dalam susunan ini lakin telah memenuhi ketiga syarat ini, maka dapat dipastikan bahwa kalimat ini adalah huruf athof, bukan saudara daripada inna. Sehingga lafadz yang terletak setelahnya lakin ini hukumnya diatofkan kepada kalimat yang terletak sebelumnya, yaitu lafadz kiton, di mana kiton di sini dinasobkan sebagai maf'ul bih dari lafadz la tadrib, maka lafadz kalban ini juga harus dibaca nasab pula. Ini untuk lakin yang berupa huruf athof yang dapat ditentukan bahwa dia adalah huruf athof manakala telah memenuhi ketiga syarat ini. Manakala tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka dapat dipastikan bahwa lafadz tersebut bukan sebagai huruf athof, namun sebagai saudara daripada inna. Contohnya seperti ma akaltu ta'aman walakin syaribtu ma'an. Ma akaltu, tidak makan siapa saya, ta'aman kepada makanan, walakin akan tetapi syaribtu minum siapa saya, ma'an kepada air. Di sini kita perhatikan lafadz walakin. Kita perhatikan juga syarat-syarat yang ada. Apakah lafadz lakin di sini merupakan huruf athof ataukah termasuk daripada saudara inna? Kita perhatikan syarat-syarat yang ada. Manakala memenuhi tiga syarat ini berarti huruf athof, manakala tidak memenuhi salah satu dari syarat ini atau bahkan semuanya, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah saudaranya inna. Kita perhatikan syarat yang pertama, setelahnya harus berbentuk mufrad. Kita perhatikan lafadz walakin. Di sini setelahnya berupa lafadz syaribtu, di mana lafadz syaribtu itu adalah merupakan jumlah fi'liyah. Maka untuk syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, sebelumnya harus tidak terdapat wawu. Di sini sebelum lakin terdapat wawu. Dan yang ketiga didahuluin oleh nafi ataupun nahi. Di sini memang didahuluin oleh nafi, namun tidak memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Maka dapat dipastikan bahwa lakin di sini bukanlah huruf athof, melainkan saudaranya inna. Sekalipun secara makna juga sama, tidak ada perbedaan, sama-sama mengandung makna istidrak. Jadi ma akaltu ta'aman walakin syaribtu ma'an, aku tidak makan makanan melainkan aku minum air. Contoh yang lain seperti lafadz
Muhammadun mujtahidun. Lakin akhuhu kaslanu. Muhammadun, adapun Muhammad, mujtahidun, ialah anak yang rajin. Lakin, akan tetapi, akhuhu, adapun saudaranya Muhammad itu, kaslanu, ialah pemalas. Di sini kita perhatikan lakin, apakah huruf athof atau saudaranya inna. Kita lihat persyaratan untuk dapat disebut dengan huruf athof. Setelahnya lakin harus berbentuk mufrad. Namun kita lihat di sini setelahnya lakin berupa jumlah ismiyah. Maka di sini tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelumnya harus tidak terdapat wawu. Di sini tidak terdapat wawu. Kemudian syarat yang ketiga, harus didahului oleh nafi atau nahi. Di sini tidak memenuhi syarat karena memang di sini tidak ada nafi ataupun nahi. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa untuk syarat yang pertama dan yang ketiga ini tidak terpenuhi. Sehingga dapat dipastikan bahwa lakin di dalam susunan ini adalah lakin saudaranya inna, bukan lakin sebagai huruf athof. Lalu kenapa setelahnya lafadz lakin di sini tidak dinasobkan, melainkan di sini dibaca rofa sebagai mubtada? Karena lafadz lakin di sini sudah ditakhfif bacaannya, sehingga amal daripada lakin itu tidak difungsikan. Beda lagi manakala kita membaca lakinna, maka lafadz akhuhu ini akan dibaca nasob sehingga menjadi akhohu. Jadi lakinna akhohu kaslanu. Lafadz kaslan di sini tidak dibaca tanwin karena merupakan isim ghairu munsharif, di mana ilatnya ada dua, yaitu yang pertama adalah wasfiyah karena lafadz kaslan ini adalah merupakan sifat, dan yang kedua karena di sini terdapat tambahan alif dan nun, sehingga di sini tidak boleh dibaca kaslanun melainkan dibaca kaslanu tanpa tanwin. Jadi ini adalah cara untuk menentukan apakah lakin di dalam susunan kalimat tersebut adalah lakin sebagai huruf athof ataukah lakin yang termasuk dari saudaranya inna. Ini kalau mau dimasukkan ya, kalau nggak mau dimasukkan maka dilanjutkan. Demikianlah perbedaan antara lakin sebagai huruf athof dan lakin yang merupakan saudara daripada inna. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.